Kamu mau membuatku marah, ya? Guru, Cepatlah pergi. hati-hati. Guru, kekuatan asal muncul. Aneh. Bukankah setelah ditabrak mobil harusnya terasa sakit seluruh tubuh? Kenapa malah tubuhku terasa hangat? Penuh energi seperti habis diisi daya. Bayu. Bayu. Kalian bajingan, hadapi aku, jangan main-main. Tunggu. Apa ini? Aku bisa melihat meridian di tubuhnya. Dan titik vital di dalam meridian. Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Guru. Aku merasa ada perubahan di tubuhku. Rasanya tubuhku kuat dan bertenaga. Hanya sedikit. Seperti habis minum arak tua. Apa? Lari. Belum mati? Sialan. Aku bilang, hari ini, bahkan setan pun, akan kukuliti kau, berpura-pura jadi hantu di depanku, serang. Awas. Guru. Kimacet di titik Tiantu. Itulah titik vitalnya. Denyut jantung kacau. Ki dan darah tersumbat di titik Danzong. Titik Danzong adalah titik vitalnya. Meridian hati dan empedu kusut. Titik Yifeng adalah titik vitalnya. Titik vitalnya ada di titik Tianzong. Aku ternyata bisa sentuhan perasa halus. Dokter, bagaimana keadaan guru? Kondisi pasien sangat kritis. Operasi harus dilakukan dalam 12 jam. Dia satu-satunya keluargaku. Aku harus menyelamatkannya. Biaya operasinya 123.500. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Halo, Bang Cahyo. Aku lagi agak susah uang akhir-akhir ini. Tunggu sampai proyekku kembali. Nanti aku pinjamkan. Bang Wira, ini aku. Anakku baru saja masuk sekolah. Aku malah mau pinjam uang padamu. Si monyet, bisa pinjamkan aku uang? Arif, bisakah kamu mengembalikan uang yang kau hutang? Aku baru saja kehilangan pekerjaan, makan saja jadi masalah. Bagaimana kalau kamu kasih aku sedikit lagi? Tolong bantu aku darurat. Kudengar kamu mau pinjam sejumlah biaya operasi yang tidak sedikit. Lihat dirimu yang kacau ini, bagaimana? Tidak dapat pinjaman, ya? Pergi. Baik. Tapi aku ini paling taat aturan. Urusan dunia persilatan ini harus diselesaikan dengan cara persilatan. Karena tidak punya uang, ya bayar dengan orang saja. Anak muda, sekarang, memukul orang. Harus bayar ganti rugi, kamu punya uang? Begini, aku kasih kamu jalan. Di Sasana Tinju temanku, kebetulan butuh beberapa petarung kamu ke sana biar para pelanggan, meluapkan emosi, asal kamu bertahan 1 jam.
Utangmu ke aku mana? Tidak hanya dihapus, tapi kamu juga bisa dapat uang. Bagaimana? Aku perhatian banget sama kamu, kan? Nyawa gurumu ada di tanganmu. Lewat kampung ini, tidak ada warung lagi. Paman Bima guruku terluka. Dia di rumah sakit. Butuh uang untuk operasi. Aku mau bertarung di arena. Kamu harus jaga guru baik-baik. Para tamu terhormat, sebentar lagi akan kita saksikan babak pemanasan pertandingan ini. Yang naik ring adalah juara tak terkalahkan kita beruang lengan besi. Beruang lengan besi. Butuh pemanasan, butuh meluapkan. Selamat datang di arena neraka. Setelah masuk, buka mata, kamu lebar-lebar. Di sini, yang punya uang adalah raja. Yang tidak punya uang hanyalah lumpur. Baiklah, sebentar lagi, giliranmu. Ingat, setelah turun, hanya boleh menghindar, tidak boleh balas memukul. Beruang lengan besi, beruang lengan besi. Bang Serigala, ada pertunjukan bagus nih. Pendatang baru, ya. Jangan khawatir, sebentar lagi akan selesai. Aku akan membuatmu tahu. Apa itu putus asa? Tidak bisa meraba. Titik vitalnya. Coba lehernya. Ketemu. Hatinya tersumbat sampai hitam. Sumber penyakitnya ada di titik Zhangman. Apa? Salah lihat. Siapa anak muda ini? Dia mengalahkan beruang lengan besi? Hebat banget. Sekarang, terapis pijat ini sudah sehebat ini, berani melanggar aturan Bang Serigala? Lo mati, lo. Ini siapa? Bang Serigala. Anak muda ini baru datang. Dia tidak tahu aturan, saya akan segera menyingkirkannya. Singkirkan? Pohon uang yang bagus ini. Kamu bilang singkirkan?
Lanjut. Siapa lagi? Anak muda, kau melanggar aturan. Uang jadi sasaran hilang dengan sendirinya. Tapi aku lihat kau cukup lincah. Seranganmu keras dan kejam. Gimana? Kau mau cari duit cepat beneran? Tanpa aturan. Asal kau bisa menang satu pertandingan, aku kasih kau 50.000. Guru, Baik, aku butuh uang. Langsung jelas. tapi aku punya satu syarat. Orang-orang yang kau bawa dengan tipu daya ini, jika aku menang, kau harus bebaskan mereka. Menarik. Sangat menarik. Berani-beraninya kau bicara syarat sama gua. Baik, aku setuju. Asal kau bisa menang pertandingan berikutnya, gua akan bebaskan mereka. Baik. Sepakat? Tapi, kalau kau mati di atas ring, Itu salahmu sendiri, anak muda. Para tamu terhormat, hari ini terapis pijat baru kita, Bayu, telah mencatat sejarah. Dia segera resmi melangkah ke arena neraka. Selanjutnya, siapa lagi yang berani menantang kuda hitam kita ini? Keberuntunganmu berakhir di sini. Kakiku akan mematahkan tulang-tulangmu satu persatu. Api kemarahan di hati dan embernya meluap ke atas. Pelipisnya sudah menjadi katup pelepas tekanan. Satu sentuhan saja, dia akan meledak. Tekan titik dan hentikan aliran energi. Apa yang kau lakukan padaku? Aku hanya memijatmu. Keajaiban. Keajaiban, ilmu bela diri. Pendatang baru kita, Bayu, hanya menggunakan 2 jari. Melumpuhkan kaki kalajengking beracun. Luar biasa. Siapa lagi? Siapa lagi yang berani menantang? Raja pendatang baru kita, kuda hitam terbesar ini? Tuan Jaya, utang ayahku. Hari ini harus diselesaikan. Bukankah ini? Putri pemimpin gerbang pendengar pasang Kirana. Ayahnya 3 bulan lalu kalah dari Tuan Jaya. Luka lamanya kambuh dan meninggal. Dia datang untuk balas dendam. Lawan aku. Boleh, kamu harus menaklukkan panggung dulu. Baru berhak melawanku. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Tunggu saja. Para tamu terhormat, untuk membuat pertandingan lebih seru, kami akan meningkatkan aturan pertandingan. Siapapun yang berhasil mendorong lawan keluar lingkaran, dialah pemenangnya. Ayo Bayu.
Bahu kirinya, dan darahnya macet. Lelaki baik nggak lawan cewek. Aku harus obati dia dulu. Aneh, kenapa aku merasa sakit yang dulu sepertinya agak mereda? Ini bukan tenaga dalam. Tentu saja. Khusus untuk mengatasi sumbatan di bahu dan lehermu. Gerakan ini disebut pijat tuina. Kalau punya asuransi kesehatan, bisa di-cover. Menarik juga. Pembengkakan di dahi adalah lokasi penyakitnya. Apa jurusmu ini? Kan sudah kuberitahu? Juruskanku ini namanya pijat tuina. Buat-buat misterius. Jurusan si bagus. Sayang, tenaganya kurang. Waktu terbatas. Nggak bisa lagi berlama-lama dengannya. Aku harus segera akhiri pertarungan. Teknik telapak tanganmu lumayan. Tapi kinya hanya di permukaan. Tenaga tidak sampai ke luka. Nona, hati kamu terlalu panas. Perlu diperbaiki. Pura-pura bertarung. Kamu sengaja kalah. Kamu keluar dari batas langsung KO lagi. Dia mencatat sejarah sebagai juara baru arena. Dia menang lagi. Ayo bersorak. Ayo, teriakan namanya. Raja pendatang baru. Bayu Raja pendatang baru. Juara arena sebelumnya turun. Untuk apa bertarung? Bayu sudah mencapai batasnya kalau Tuan Jaya serius. Dia mungkin tidak bertahan 30 detik. Anak muda serakah mudah patah. Kamu sudah kehabisan tenaga. Aku tidak mau ambil untung darimu. Asal kamu bertahan 5 menit, itu berarti kamu menang. Tiga 30 detik. Satu menit 30 detik. Gerakannya terlalu cepat. Tidak bisa menyentuh titik vitalnya sama sekali. Tiga menit. Hati-hati. Buru. Lima, 4, 3, 2, 1. Lima. 4. Lima menit lagi. 5 menit, Bayu belum jatuh. Bayu menang. Anak muda, tidak apa-apa. Guru. Aku menang.
Kurang ajar. Kenapa kamu ikut adu jotos? Gimana kalau kamu kenapa-napa? Guru, tenang saja. Aku gak akan kenapa-napa. Lagi pula, kalau aku tidak pergi, bagaimana aku bisa cari uang untuk biaya obat guru? Kamu ini main-main dengan nyawa. Dia tidak mengatakan isi hatinya. Kamu ini tinggal 3 bulan langsung masuk kamar mayat, dan masih harus kirim karangan bunga biaya banyak banget. Orang tua bangka lagi-lagi memicu hubungan guru dan murid. Kamu lawan berapa? 4. Aku menang 2 ronde. Kalau bukan karena yang terakhir itu, dia tidak punya sportivitas terus pukul mukaku. Mungkin aku menang. Kamu sakit? Tidak. Dasar bodoh. Tulang tua ini berapa harganya? Pantas kamu pertaruhkan nyawa? Guru, asal penyakit guru sembuh. Apapun yang kulakukan, itu berharga. Kamu, perkataanku anggap angin lalu. Guru, bukankah aku tidak apa-apa? Lihat. Jangan marah. Kedepannya, kalau melakukan sesuatu, jangan terburu-buru. Guru, lihat saya baik-baik saja kan? Tapi tidak boleh nekat seperti itu. Jangan ribut, jangan ribut. Kemari, kemari, kemari. Biarkan saya lihat. Lihat. Tidak akan mati. Aku tidak mati juga akan dipukul mati olehmu. Ah, ini. Kamu tidak bisa bicara lebih panjang? Pantasan. Kalian berdua. Pikirkan apa? Mukanya masam seperti pare. Paman Bima, Anda tidak tahu. Belakangan ini saat saya memukul orang, seperti pijat tuina, yang tepat di titik akupuntur. Terasa sangat lancar. Seharusnya ini hal yang membahagiakan, kan? Tapi di hatiku, selalu terasa tidak enak. Coba cicipi apel ini. Manis? Manis. Asam. Sedikit. Jadi manis atau asam? Bapak Bayu. Bapak Bayu, kita benar-benar baru kenal setelah bertarung. Guru saya, Tuan Jaya, memerintahkan malam ini mengadakan jamuan khusus. Mohon Anda berkenan hadir. Kirana, apakah ini untuk balas dendam? Sembunyi-sembunyi. Malam gelap begini, buat apa main sembunyi-sembunyi? Aku lihat semuanya kau sembunyi-sembunyi pergi ke kamar Tuan Jaya. Minggir.
Urusanku bukan urusanmu. Aku tidak mau urus kamu. Tapi Tuan Jaya itu orang seperti apa? Apa kau tidak tahu? Harimau betina, dasar. Tidak, aku harus pergi lihat. Tuan Jaya, aku datang sesuai janji. Tuan Jaya. Baru jam berapa ini kok sudah tidur? Tuan Jaya. Tuan Jaya. Tuan Jaya. Tuan Jaya ternyata sudah mati. Meridian putus, organ dalam hancur. Dan esensi darah di tubuhnya habis. Sepertinya disedot habis esensi darahnya. Guru, teh Anda. Guru, Tolong, cepat, ada orang. guru, ada masalah. Dengar dulu, aku bisa jelaskan. Guru. Otot dan meridian putus. Organ dalam hancur guru terkena ilmu hitam yang sangat kejam. Kamu, lepaskan tanganmu. Waktu aku sampai, dia sudah mati. Bukan aku yang membunuh. Di titik vital lengan guru, ada bekas jari memar. Siapa lagi kalau bukan kamu? Aku, balas dendam untuk guru. Bunuh kau, balas dendam untuk guru. Lepas. Kejar. Berhenti. Jangan lari. Bahkan jika harus menggeledah seluruh kota, kita harus temukan dia. Siap. Ayo. Beberapa hari ini cuaca dingin. Apa semuanya baik-baik saja, berkat Anda? Tapi sekarang ada beberapa arena yang tidak peduli asal dapat uang. Mereka mengadakan pertarungan. Mereka memukuli orang sampai mati. Sungguh sulit untuk ditoleransi. Pak Chandra, di atas ring, menang kalah tanggung sendiri. Aturan sudah ditetapkan seperti itu. Tuan Serigala, bisnismu terlalu kotor. Perguruan silatmu apa bersih? Kita semua mencari uang masing-masing. Jika kamu tidak suka, tahan saja. Yang buka perguruan silat itu bisnis, tapi beberapa orang melakukan hal terlalu kejam. Pasti membuat sesama kecewa, bukan? Perkataanmu itu, bagiku terdengar, agak menyakitkan telinga. Dunia persilatan ini punya aturannya sendiri. Dalam hidup dan bertindak, harus ada batas. Benar, kan? Aku, Tuan Serigala, di industri ini sudah bertahun-tahun. Aku mengandalkan kemampuan nyata. Siapa yang tidak puas, boleh coba. Kenapa masih marah? Ayo, lap keringatmu. Diberi muka, malah tidak tahu diri. Kamu mau mempermalukan saya di depan umum? Hanya dengan kemampuan lemahmu itu, berani pamer di depan saya? Orang kasar. Berani bicara soal aturan di sini? Biarkan semua yang hadir melihat apa itu kungfu internal yang sebenarnya. Hanya bisa berkelahi, apa itu kemampuan sejati? Bisakah mengendalikan hati orang? Bisakah membuat semua orang tunduk? Bahkan kertas saja tidak bisa disobek. Masih bicara soal aturan persilatan? Lihat bobotnya. Agak ringan. Para sesepuh, guru saya, Tuan Jaya, telah dibunuh dengan keji. Dia terkena ilmu hitam yang sangat jahat. Pembunuhnya adalah Bayu. Orang yang di atas ring pengecut yang tidak mau mengaku kalah. Saya mohon kepada para sesepuh untuk menegakkan keadilan bagi guru saya. Dan membersihkan dunia persilatan dari kejahatan. Ada kejadian seperti itu? Kakak senior saya, beruang lengan besi, siang ini juga telah tiada. Keadaan kematiannya persis seperti gurumu. Energi di dalam tubuhnya kacau. Meridiannya putus sehingga meninggal.
Pasti dia, dalam satu hari, membunuh 2 pendekar. Bayu ini sebenarnya dari mana? Para almarhum harus dihormati. Tapi sebelum ada bukti kuat, kita tak bisa menuduh orang hanya berdasarkan dugaan. Kupikir ada masalah besar apa. Lihat, kalian semua ketakutan. Tidak perlu sama sekali. Tuan Serigala, yang dibahas di sini adalah nyawa sesama persilatan, bukan kontrak mati di arena tinju Anda. Pemimpin Sekte Arya, kau sombong sekali. Bagiku, memotong sumber penghasilanku, sama seperti membunuh saudara seperguruanku. Kaki Kalajengking adalah petarung yang ku kontrak. Setelah dia bertarung dengan Bayu, tak lama kemudian otot dan meridiannya putus, juga mati karena ilmu bela diri aneh. 3 nyawa dalam sehari. Benar, pembunuhnya adalah Bayu. Orang rendahan seperti ini tidak boleh dibiarkan hidup. Bunuh dia. 3 orang, 3 sekte, dalam satu hari, mati karena metode aneh yang sama. Ini bukan kebetulan, juga bukan balas dendam. Bayu sedang menyatakan perang pada seluruh dunia persilatan kita. Keluarkan perintah pembunuhan dunia persilatan. Aku yang pergi. Aku juga pergi. Tidak ada jalan di depan, Bayu. Urusan persilatan harus ada aturannya. Kematian Tuan Jaya harus kau pertanggungjawabkan. Omong kosong apa itu? Apa yang kalian sebut persilatan? Hanya mencari kambing hitam dengan mata tertutup. Itukah yang kalian sebut keadilan? Keadilan ada di dalam tinju dan tendangan. Maaf. Pinggang kanan. Saat mengerahkan tenaga, ki dan darah berhenti selama 0,3 detik. Cedera lama. Pemimpin Sekte Wijaya. Pukulan dan tendanganmu cukup bagus, tapi tidak bertenaga. Apa karena aku terlalu ganteng? Jadi kamu tidak tega mengerahkan tenaga? Mulut tajam. Aku lihat, apakah tulangmu setegar mulutmu? Titik Kihai tersumbat, energi dan tiang macet. Inilah titik vitalnya. Aneh, kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Masuk perangkap sendiri. Jadi lebih gampang. Bayu, apa tidak ada yang mengajarimu? Apa artinya jangan masuk ke tempat berbahaya? Udah diajarin kok. Dan bahkan aku juga diajari. Semakin orang yang kelihatan mulia, semakin kejam tangannya. Anak muda, apapun yang kau katakan tidak berguna. Hari ini saya akan mewakili Tuan Jaya, mengambil nyawamu. Kalian terus-terusan bilang, kata kalian mau menagih utang untuk Tuan Jaya, tapi apakah kalian pernah berpikir dari mana sebenarnya luka fatalnya? Atau jangan-jangan, aku sebagai tersangka pembunuh. Begitu aku terbunuh, bagaimana luka fatalnya terjadi? Semua tidak penting, kan? Jangan banyak bicara, hari ini aku akan menghabisi kau, bocah pembunuh. Serahkan nyawamu.
Kejar. Jangan lari. Bagaimana hari ini? Aku akan kemana? Kamu mau kemana? Ibu bilang, di sana ada suatu tempat. Tidak ada sakit. Ibu benar. Di sana tidak ada sakit juga tidak ada derita. Aku bisa kasih tahu caranya, tapi kita berdua harus bekerja sama. Akhirnya tetap tergantung pada dirimu sendiri. Bacalah dalam hati, aku dengar. Bagus. Ingat ya, apapun suara yang terdengar, atau melihat hal menakutkan, melihat cahaya, jangan berhenti. Harus membaca dengan tenang, tidak terganggu, ingat ya. Semua sudah beres sesuai perintah Anda, orang bebal itu, dengan hasutan saya. Sekarang seluruh kota sedang memburu anak muda bernama Bayu itu. Dia sudah menjadi kambing hitam. Tidak ada yang akan mencurigai kita. Akhir-akhir ini, arena bawah tanah, nutrisi, yang kita cari, cukup bagus. Aku ingat jasamu. Selain itu, kamu sendiri yang mengawasi Rizky. Dia sudah terlalu sering mencoba obat untuk kita. Dia sudah menjadi bidak yang tidak berguna. Setelah dia mendapatkan beberapa nutrisi lagi, segera singkirkan dia. Untuk mengantisipasi risiko, Kau mengerti? Paman akan pergi sebentar. Jangan takut ya. Ayo. Genggam ini. Pegang ini ya. Seperti memegang tangan paman. Paman akan segera kembali. Bilang pada perawat jangan bergerak, jangan matikan suaranya. Arbapa. Aku pergi sebentar, segera kembali. Kamu pergi bertanding lagi? Paman Bima, Anda tidak tahu. Tentu saya tidak mau cari masalah. Tapi masalah selalu datang sendiri. Kata Anda, saya seorang terapis pijat sekarang malah terluka sendiri. Benar-benar tidak habis pikir. Kalau kamu tidak berteman baik dengannya, dia akan merobek organ dalammu. Paman Bima juga merasakan perubahan di dalam tubuhku. Kalau Anda bilang begitu artinya ada cara untuk mengatasinya. Saya mengerti. Anda sedang mengatakan, 1 melahirkan 22 melahirkan, 33 melahirkan segala sesuatu, Anda sedang mengajari saya untuk selalu menyisakan ruang. Sekali Rp300.000. Bukan Rp300.000 sekali, ya guruku saja sejam cuma Rp300.000, kamu kesini sekali Rp300.000. Berikan saya diskon dong. Tidak bisa. Gurumu sudah menipu banyak uangku. Apa urusannya dengan saya? Kamu terlalu pelit sama aku saja mahal.
Dia lagi. Dia lagi. Hari ketika Tuan Jaya meninggal, aku melihatmu keluar dari kamarnya. Sekarang aku butuh penjelasan. Apa yang kamu lihat adalah yang orang lain ingin kamu lihat. Coba tanya dirimu sendiri, kenapa semua orang yakin kamu adalah pembunuhnya? Sementara Dalang sebenarnya bahkan bayangannya pun tak terlihat. Bayangan? Bukankah ada satu di depanku? Apalagi, kamu punya dendam lama dengannya. Sekarang bukti sudah kuat, kamu harus berani mengaku. Mengaku? Aku mengaku apa? Mengaku bahwa aku lebih dulu melihat jebakan ini, tapi bodohnya aku masih ingin menolongmu. Bayu, tanganmu yang bisa meraba tulang dan urat, kenapa tidak bisa membaca hati orang-orang di dunia persilatan ini? Kamu pikir dengan menangkapku kamu bisa membersihkan namamu? Menangkapmu. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Keras kepala, kamu ingin menjadi ikan yang paling mencolok di air keruh ini? Aku akan kabulkan. Anak muda, menjauhlah dari adik perempuanku. Dia tidak boleh kotor oleh sesuatu. Siapa kau? Bima. Kakak kandung Kirana. Urusan dunia persilatan, jangan kau libatkan dia. Jadi kau kakaknya, ya? Kau tahu, saat itu adikmu. Dia tidak melakukan apapun. Dia hanya kebetulan lewat. Tapi kau, kematian Tuan Jaya, kini kau satu-satunya tersangka. Seluruh kota mencarimu sekarang. Kau tahu berapa nilaimu? Aku dijebak. Kata itu. Katakan pada gerbang tinju besi. Lihat apakah tinju mereka setuju. Kakak ketiga, ada masalah. Maya dari gerbang Tai Chi juga tewas. Maya? Ya, cara matinya sama persis dengan Tuan Jaya. Jenazahnya masih di rumah sakit. Mereka semua adalah pendekar. Siapa yang melakukannya? Kudengar ada pembawa sial bernama Bayu. Kakak ketiga bertarung dengannya. Satu persatu mereka mati. Di dekat jantung, masih tersisa energi yin yang jahat dan dominan. Dan di titik vital ada bintik darah. Sepertinya pernah diambil esensi darah. Kamar mayat ini tikus apapun bisa masuk. Kamu rajin sekali. Tapi, hanya bisa meraba mayat tidak akan menyelamatkan nyawa orang hidup. Benarkah? Nona Kirana, sebenarnya apa yang kamu lakukan di sini? Ada orang? Kenapa malah jadi 2? Kok masih tambah 2? Ya ampun, apa aku ketemu hantu?
Nona Kirana. Ini sudah ketiga kalinya kebetulan seperti ini. Sebaiknya kamu memberi penjelasan, kan? Di kamar mayat, kebetulan paling tidak bisa dipercaya. Aku datang karena ada yang perlu autopsi. Dan ada yang perlu menghancurkan mayat. Jadi, kamu yang mana? Kita sama-sama tahu. Pembunuh yang sebenarnya tidak akan meninggalkan bukti yang begitu jelas. Daripada saling curiga, lebih baik periksa mayatnya dengan baik. Satu pukulan mematikan adalah teknik telapak tangan. Titik vitalnya ada di Tuan Jaya. Tuan Jaya. Apa kamu mencium bau? Bau ini. Sebelumnya aku juga pernah menciumnya di tubuh Tuan Jaya. Bau ini kenapa begitu familiar? Hari itu, di kamar Tuan Jaya, aku juga mencium bau ini. Rumput darah naga. Rumput darah naga. Rumput asap dingin. Dan abu dari akar tulang naga. Tidak salah, ini adalah ramuan terlarang dalam ilmu pengobatan. Mengembalikan api ke asal. Sejak kecil saya mengikuti ayah mengenal semua racun aneh di persilatan, mengembalikan api ke asal. Ini adalah ramuan yang kuat juga disebut ramuan raja, sudah hilang di dunia persilatan. Sungguh tidak menyangka muncul kembali. Kalau begitu menurutmu, asalkan kita menemukan ramuan raja ini, kita bisa menemukan pembunuh yang sebenarnya. Pengguna jangka panjang ramuan raja, jari-jari mereka akan ternoda menjadi abu-abu hitam. Nah, itu seperti mencari jarum di lautan. Dengan kamu seorang diri mencoba mengambil jarum ini dari seluruh dunia persilatan memang tidak mungkin. Tapi keberuntunganmu bagus. Aku kebetulan tahu harus bertanya pada siapa. Apa itu 5 elemen yang sebenarnya? Kalian tahu? Logam, kayu, air, api, tanah. Salah. 5 elemen yang sebenarnya adalah kayu, api, tanah, logam, air. Si tahu segala. Memang kelihatannya meyakinkan. Tukang ramal. Mau tanya sesuatu nih? Masalah yang sudah lama menggantung. Hebat. Kong tersembunyi. Lalu masalah ini bagaimana cara menyelesaikannya? Ada jalannya, tapi harus menunggu lebih lama. Tunggu lama nggak apa-apa. Gimana kalau begini? Bapak sebutkan harganya. Saya bisa menunggu harganya di sini. Rp10.000. Informasi apa? Yang harganya 10.000. Kamu terlalu mahal. Buddha sejati sering duduk di pinggir jalan. Jangan menilai orang dari penampilan saja. Lollipopnya manis? Nona Kirana, mata kamu jeli. Pergi main mahjongmu. Baik, Rasa stroberi paling manis, tapi rasa jeruk ini juga enak. Tapi yang ingin kamu tanyakan lebih rumit dari permen. Tuan pengetahuan, boleh tanya, di mana bisa menemukan ramuan raja? Ramuan raja? Kekuatannya mencabut gunung, semangatnya melampaui dunia. Waktu tidak berpihak, kuda tidak berlari. Barang itu di dunia persilatan, sudah lama hilang, sudah cukup lama. Jadi, sudah tidak bisa ditemukan. Permenku tahu katanya di pinggiran kota sebelah barat. Ada tempat bernama Dunia Bawah. Anggurnya asam, musiknya bising. Tapi beberapa rasa yang hilang akan muncul di sana. Tempat itu adalah rawa tanpa aturan. Kalau kalian mau pergi, hati-hati dengan bayangan. Beberapa bayangan datang lebih dulu daripada orangnya. Lihat bayangan datang. Bayangan. Sampai jumpa kakak perempuan yang menarik dan kakak laki-laki yang canggung.
Pesanan, pelayan. Ginseng darahmu barang bagus, sayang khasiatnya terlalu hangat. Hanya bisa mempertahankan nyawa, bukan mengambil nyawa. Aku cari yang lebih kuat, yang bisa membuat orang melesat ke langit dalam sekejap. Kau punya jalannya? Tidak. Tunggu sebentar. Halo, kami mau satu lusin bir dingin lagi. Maaf. Aroma aura obatnya sangat kuat. Halo, saya mau segelas bir dingin. Baik, Pengguna jangka panjang ramuan raja. Jari-jari mereka akan terwarnai abu-abu kehitaman. selamat menikmati, Tuan. Terima kasih. Ketemu. Penggunaan jangka panjang kekuatan jari beracun. Serangan balik ki sejati menyebabkan nekrosis tulang jari. XG Elba. Bang bartender. Aromamu sangat khas. Anak muda. Kamu tahu terlalu banyak. Akan mati dengan cepat. Tenaga dalammu kacau dan bergejolak. Kamu sudah menggunakan ramuan raja. Kau pandai juga menyelidiki ya. Kamu begitu ingin tahu tentang ramuan raja? Kamu diam-diam menggunakan barang jahat ini. Sudah berapa banyak orang yang kau celakai? Kau tahu di dalam hatimu. Barang jahat. Itu karena mereka tidak punya keteguhan. Ramuan raja bisa membantu meningkatkan tenaga dalam. Itu harta yang langka. Sedangkan kau, mati kau. Seluruh tubuhnya penuh dengan celah. Meridiannya seperti kaca pecah. Penuh retakan. Setiap kali mengeluarkan jurus, energinya naik ke tenggorokan. Titik Tiantu hampir meledak.
Semua meridian di tubuhnya putus. Sepertinya semua karena mengonsumsi ramuan raja untuk melatih ilmu hitam. Racunnya sudah parah, tidak bisa diselamatkan. Kamu mau mati? Tadi terlalu berbahaya. Seberbahaya apapun. Tetap tidak boleh membiarkan orang ini terus menyakiti orang. Bicara. Dari mana ramuan raja itu? Apa tujuan kalian sebenarnya? Bicara. Apa tujuan? Sudah. Di sini banyak mata dan telinga. Kita pindah tempat bicara. Pindah tempat. Teh yang dingin tidak enak diminum. Teh Rizky ini juga sudah dingin. Dia seharusnya masih berguna, kan? Berguna. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apa gunanya dia? Suruh 4 monster mengantarnya pergi. Ayo cepat. Ayo. Tinggalkan Rizky di sini. Lari cepat juga ya. Aku akan mencabik-cabik kalian. Jadi lauk minum. Jangan takut, sayang. Meskipun kalian tercabik-cabik, nenek itu akan mengumpulkan kalian dan menyusunnya kembali. Ada habisnya nggak sih? Ini masih siang bolong. Dari mana datangnya makhluk aneh sebanyak ini? Dua ini lebih sulit. Apa yang sulitnya? Bertemu denganku cuma ada satu kata. Yaitu, kalah. Itu 4 monster. Tidak kusangka. Wirya mengirim 4 monster untuk memburuku. 4 monster apaan? Menurutku, cuma 4 anjing liar. Mulut keras. Nanti tulangmu akan kupatahkan satu persatu. Lihat nanti kau masih bisa bicara. Cuma ilmu silat kacangan. Kamu bahkan lebih buruk dari kucing belang. Kamu beruntung.
Biar kamu sok jago, anak muda. Target mereka adalah Rizky. Rizky, cepat pergi. Cepat pergi. Katakan, kenapa kau bunuh Tuan Jaya? Bukan aku yang bunuh. Persekutuan pemburu bela diri. Aku tidak membunuh. Kalau tidak, aku mati. Persekutuan pemburu bela diri. Mereka itu apa? Nutrisi. Semua adalah nutrisi. Wirya, itu orang gila. Dia percaya pada pembela diri sepanjang hidup ini. Semua Jing, Qi, dan Shen akan menyatu dalam esensi darah. Saat orang mati, itu akan hilang. Itu adalah pemborosan terbesar di dunia. Tujuan persekutuan pemburu bela diri adalah untuk memburu para ahli bela diri ini, mengumpulkan esensi darah mereka. Mengumpulkan esensi darah. Untuk apa itu? Untuk memberi makan sesuatu yang disebut Tai Sui darah. Tai Sui darah. Aku juga hanya alat pengumpul esensi darah, kata Wirya. Dengan cara kita mengumpulkan esensi darah, akan sangat berguna. Tuan Jaya ilmu bela dirinya sangat hebat. Jika bertarung langsung, aku pasti kalah darinya. Oleh karena itu, aku harus menang dengan cara tidak sportif. Pertama, gunakan gas beracun untuk membuatnya pingsan, lalu bunuh dia. Mengambil esensi darahnya. Dan menyamarkannya sebagai kematian akibat serangan mendadak. Tanpa sepengetahuan siapapun. Menyelesaikan semuanya. Sangat kejam. Siapa lagi yang kalian bunuh? Dan 3 bulan lalu, Pak Wijaya. Apa katamu? Ayahku juga kalian? Apa katamu? Ayahku juga kalian? Ya. Wirya bilang, hanya pertarungan master. Setelah itu, esensi darah ini baru menjadi tonik yang baik. Ayahmu, Tuan Jaya, beruang lengan besi. Dan Maya. Semuanya sama. Wirya di mana dia? Kirana, tenang. Dia ada di kota bawah tanah di barat kota. Kenapa membantu Wirya melakukan hal keji seperti ini? Kenapa? Kakak dengar, aku takut, jangan takut, kakak. Kakak di sini menemanimu. Adik akan sembuh. Kakak akan selalu menemanimu. Kakak paling sayang adik. Yang paling dicintai adalah adik. Adikmu hidup sehari pun butuh uang. Ada aku. Kamu tidak usah khawatir. Asal kamu lakukan tugasku dengan baik. Aku dan adik perempuanku, kami berdua saling bergantung sejak kecil. Dia terkena kanker. Umurnya tinggal beberapa hari lagi. Aku tidak ingin dia mati, tapi aku tak punya uang untuk menyelamatkannya. Wirya bilang. Dia memberiku uang untuk menyelamatkan adikku. Pada akhirnya, semua sia-sia.
Meridian putus, racun menyerang jantung. Dia tidak bisa diselamatkan. Karena kebenaran sudah terungkap, dia harus membayar dengan nyawanya atas dosanya. Tidak. Dia sekarang adalah satu-satunya saksi hidup yang mengetahui kebenaran persekutuan pemburu bela diri. Terlebih lagi, aku tidak bisa membiarkan dia mati. Kamu, seorang terapis pijat, bicara soal etika medis padanya. Lalu siapa yang bicara soal keadilan untuk mereka yang mati sia-sia? Minggir. Kamu membunuhnya sekarang. Hanya untuk melampiaskan amarah. Apakah itu akan menyelesaikan masalah? Tolong telepon seseorang untukku. Paman Bima. Aku ingin dia membantuku mewujudkan keinginan terakhirku. Antarkan aku. Mewujudkan keinginan terakhir. Baik, aku janji padamu. Seperti dia yang penuh dosa, masih bisa seperti orang terhormat, memilih cara mati yang nyaman. Lalu bagaimana dengan yang dibunuhnya? Ketakutan mereka sebelum mati. Kesakitan dan putus asa, siapa yang peduli? Orang yang membunuh ayahmu adalah persekutuan pemburu bela diri, bukan dia. Tapi dia kaki tangannya. Aku tidak bisa memaafkannya. Kirana. Sekarang kau dibutakan oleh kebencian, apa yang kau katakan, dan ini sama sekali bukan hal yang sama. Bayu, jalanmu terlalu bersih. Aku tidak bisa menjalaninya. Bayu, mulai sekarang, kau jaga hatimu. Aku balas dendamku. Aku udah cari tahu. Luka fatal adik perempuanku, Maya. Disebabkan oleh kekuatan jari beracun. Kakak senior Wisnu melihatnya sendiri saat gurunya meninggal. Bayu ada di sampingnya. Dan Tuan Jaya juga mati karena kekuatan jahat ini. Sekarang di dunia persilatan, yang menguasai kekuatan ini adalah seseorang bernama Rizky. Rizky, jadi pelakunya bukan Bayu? Barusan anak buahku bilang, Bayu bersama Rizky. Jika Bayu bukan kaki tangannya, bagaimana menjelaskan semua ini? Jadi, Bayu adalah satu-satunya petunjuk sekarang. Kita harus segera menghubungi para saudara dari semua perguruan. Pastikan tangkap Bayu. Tanyakan dengan jelas. Baik. Pinggang tuaku ini, pelan-pelan. Seharusnya 2 kali sudah cukup, kamu malah 4 kali. Apa yang kau tahu? Mobil aja perlu perawatan. Bagian-bagianmu ini, aku perbaiki sekaligus. Nanti kau keluar dan main-main lagi, rusak lagi, pasti kau salahkan aku. Alasan yang ngawur. Kau pasti mau bayaran 4 kali, guru. Ada apa ini? Karma sudah matang. Paman Dima sudah sekarat. Sebelum dia meninggal, dia memaksa ingin bertemu denganmu. Jaga suara tetap stabil, beritahu perawat jangan menyentuhnya. Angkat dia ke atas. Cepat, cepat, cepat. Naik, cepat naik. Cepat pergi. Karena buahnya matang. Aku menemukan Bayu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Sakit, ya? Jangan takut, tidak apa-apa. Sebentar lagi akan berlalu. Akan segera berlalu.
Terima kasih. Baik, 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 baik. Baik, baik, baik. Sebentar lagi bisa berlalu. Sebentar lagi selesai, jangan menangis. Jangan menangis, sebentar lagi selesai. Nak Bayu, Bima. Ada masalah di luar. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku pergi. Jangan khawatir. Santai. Santai. Bayu, berani sekali kamu. Kejahatanmu membunuh guruku dan Maya. Kami belum menghitung denganmu. Hari ini malah menyembunyikan iblis Rizky yang mengacaukan dunia persilatan. Apa maksudku? Kamu tahu dalam hati. Para hadirin, tentang hal ini, ada rahasia lain. Kematian Tuan Jaya dan Maya pelaku. Di balik itu, ada orang lain. Diam. Buktinya ada, jangan berbohong. Kamu masih berani membantah. Buang-buang waktu bicara dengannya. Hari ini aku akan membalas dendam untuk guruku. Benar pembunuh sebenarnya Tuan Jaya, Rizky bersembunyi di rumahnya. Ibu. Aku ingin pergi. Tempat di mana ada ibu dan adik perempuan. Baik, 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 baik. Kamu harus ingat, aku bisa membantu. Tapi bisa sampai atau tidak, tetaplah harus bergantung pada diri sendiri, ingat ya. Baca dalam hati. Baca dalam hati. Katakan, aku dengar. Ya, ya, ya. Ya, seperti itu, konsentrasi penuh, bacalah dengan konsentrasi penuh. Dengar suara itu. Ikuti suara itu. Ikuti suara itu sebentar lagi sampai. Ikuti suara itu. Bayu, jika hari ini kau tidak menyerahkan pembunuhnya, aku akan meratakan tempat pijatmu. Hutang darah dibayar dengan darah. Bayu, kau bilang ada rahasia di balik ini? Lalu di mana Rizky sekarang? Lebih baik kau panggil dia keluar. Dan hadapi di depan semua orang. Tadi aku bilang akan menjelaskan, tapi kalian tidak memberiku waktu. Apa yang mau kau jelaskan? Penjelasan apaan? Kau jelas sudah bertekad bulat untuk memutarbalikkan fakta. Semua, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya mengulur waktu. Siapa tahu pembunuhnya sudah kabur lewat pintu belakang. Omong kosong. Serbu, basmi Rizky. Dasar iseng. Jangan terganggu oleh apapun. Abaikan semua suara. Pikiran tenang. Fokus saja. Hari ini aku akan membalaskan dendam guruku. Ayo. Minggir.
Orang tua, bangka minggir. Mau muntah, mau berat. Cari mati. Muntah. Muntah. Ada apa? Ayo lihat. Tangan. Muntah. Berat. Mau muntah, mau berat. Maksudnya, Berat? Masih ingat? Masih ingat? Kakak, lihat. Dulu waktu kamu demam, kakak selalu kasih kamu permen. Buka mulut. Manis sedikit. Hidup itu singkat. Perlu sedikit manis. Kangen ibu? Kakak juga kangen ibu. Ayo, aku antar kamu cari ibu. Ibu? Akhirnya aku mengerti. Kasih sayang sejati adalah melampaui dendam. Adalah memberi martabat terakhir bagi seorang pendosa. Paman Bima tidak membantu orang jahat, melainkan seseorang yang ingin pulang. Kakak, Tidak kira anak muda ini punya pelindung yang begitu kuat. Orang tua di atas itu juga sangat aneh. Belum pernah melihat pendekar seperti ini? Dendam, Tuan Jaya dan Maya. Kita harus balas dendam. Sekarang kita mundur dulu. Kita perlu merencanakan dengan matang. Tuan Serigala, jangan berpura-pura. Pertandingan tinju bawah tanahmu sama sekali bukan demi uang, melainkan untuk memaksa orang seperti Rizky, sampah persekutuan pemburu bela diri, untuk menyedot esensi darah para pendekar lalu memberi makan sesuatu yang disebut taisui darah. Untuk tuanmu di belakang, Wirya. Benar kan? Omong kosong. Omong kosong. Ini benar-benar lelucon besar. Bayu, membunuh orang itu biasa saja. Kamu untuk lepas dari tuduhan, sampai-sampai mengarang cerita yang tidak masuk akal seperti ini. Apa kamu punya bukti? Asal kamu mau beri aku waktu, pasti aku akan mengusut tuntas. Lihatlah, tidak ada bukti kan? Benar kan? Semuanya. Bagaimana kalian bisa percaya pembunuh ini? Penuh kebohongan, omong kosong. Benar kan? Ya, benar bunuh dia. hadirin, tenangkan diri. Anak ini aku besarkan sendiri. Aku bilang padamu,
Pasti ada kesalahpahaman guru. Urusan dunia persilatan, kamu tidak paham, jangan ikut campur. Kamu begini tidak patuh. Ikut aku. Guru. Aku tidak akan lari lagi. Kalian dipakai jadi kambing hitam, tapi masih teriak-teriak mau bunuh. Merasa diri kalian paling benar, ya? Ada mata-mata yang nyusup ke dalam kelompok kita, kalian malah nggak tahu. Siapa mata-matanya? Nona Kirana, apa maksud ucapanmu? Maksudnya, kalian semua sudah diperdaya olehnya. Dia bersekongkol dengan Wirya, mereka semua anggota persekutuan pemburu bela diri, ayahku, Tuan Jaya, dan Maya. Mereka semua dibunuh oleh mereka. Apa benar begitu? Kau fitnah. Apa buktimu? Bukti? Selama aku pergi, aku mencari ini. Ini laporan otopsi. Di sini tertulis dengan jelas, luka luar ayahku, Tuan Jaya, dan Maya tidak cukup untuk membuat mereka meninggal dalam waktu singkat. Penyebab kematian sebenarnya adalah esensi darah seluruh tubuh dikeruk paksa oleh kekuatan asing yang tidak diketahui, menyebabkan seluruh organ gagal dan mati. Bayu memang pernah bertarung dengan mereka, tapi jurus bela dirinya sangat lurus. Banyak orang di sini yang melihatnya. Siapa di antara kalian yang pernah melihat dia menggunakan ilmu bela diri jahat yang menyedot esensi darah orang? Itu bukan jurusnya. Betul. Tuan Serigala, berani kau bilang, dalam laporan otopsi ini, gambaran kematian bukan buatan persekutuan pemburu bela dirimu. Untuk benda jahat bernama Tai Sui Darah, mengumpulkan nutrisi, bukti yang tak terbantahkan. Aku ingat. Sebelum guruku celaka, Tuan Serigala menelepon guruku. Bilang mau ajak bicara, aku dulu nggak peduli. Kalau dipikir sekarang, Tuan Serigala menjebak guruku. Benar. Nona Kirana dari gerbang pendengar pasang, benar. Paman guruku juga habis ikut turnamen. Nggak lama kemudian celaka. Sepertinya. Kita memang salah paham pada saudara Bayu, Tuan Serigala, apalagi yang mau kau katakan? Astaga, kenapa dia menghilang? Aku akan mencari Wirya. Semuanya sudah jelas. Sekarang, urusan dunia persilatan, kalian, aku tidak mau ikut campur lagi. Terima kasih. Untuk hari ini, kita berpisah di sini saja. Aku pergi. Bayu, menurutmu, apa itu dunia persilatan? Dunia persilatan. Dunia persilatan adalah tentang siapa yang tinjunya lebih keras, siapa yang pedangnya lebih cepat. Yang menang jadi jagoan, yang kalah cari orang seperti kami untuk pijat tulang. Begitu seterusnya. Mungkin itulah yang kalian sebut dunia persilatan. Kamu pikir, orang persilatan, hanya soal tinggi, rendahnya ilmu bela diri. Kalau begitu, aku tanya kamu. Kenapa dermaga utara selatan, semua markas menyembah Jenderal Guan, bukan Lubu, yang ilmu bela dirinya nomor 1? Mungkin mereka cari keberuntungan. Yang disembah dunia persilatan, bukanlah orang dengan ilmu bela diri tertinggi. Lubu berkuda sendirian tak terkalahkan. Tapi generasi berikut menyebutnya, hanya sebagai budak 3 nama. Jenderal Guan juga pernah kalah di Maicheng. Tapi selama ribuan tahun tetap dihormati, yang dihormati adalah nilai Yi, keadilannya. Jadi semua menyembah Jenderal Guan bukan Lubu, karena pada akhirnya, dunia persilatan mengakui bukan tinggi, rendah ilmu bela diri, melainkan keadilan. Melainkan kesetiaan dan keberanian. Ilmu bela diri adalah pedang, adalah alat. Tanpa nilai Yi sebagai penyeimbang, semakin tinggi ilmu bela diri, semakin besar malapetaka. Wirya adalah pedang tanpa sarung itu, dia sekarang menantang kebenaran seluruh dunia persilatan. Ayahku tidak mundur saat masih hidup. Hari ini, aku juga tidak akan mundur. Malam ini, kaldu dasarnya sudah direbus selama 6 jam.
Wanginya luar biasa. Rizky ditangkap oleh Bayu. Aku khawatir tentang urusan kita. Daging ini sangat segar. Kalau kebanyakan masak jadi alot, coba cicipi. Sumpit. Sekarang harus diangkat dalam 3 detik. Daging harus empuk, baru enak. Hotpot ini harus dimakan selagi panas. Tuan Serigala, kamu mau makan atau tidak? Enak. Tuan Serigala, yang diketahui Rizky, hanyalah hal-hal kecil yang ingin kami beritahu padanya. Yang benar-benar saya minati adalah orang yang bernama Bayu. Paham. Ayah, bangun! Tinju sekokoh apapun tidak akan melebihi keadilan. Kungfu setinggi apapun tidak akan melebihi hati manusia. Kami gerbang pendengar pasang mempertahankan kesetiaan ini, melindungi keadilan di dunia persilatan ini. Pada akhirnya, dunia persilatan tidak mengenal tinggi rendahnya kungfu, tapi keadilan, yaitu setia dan berani. Waktu ayahku masih hidup, dia tidak pernah mundur. Hari ini, aku juga tidak akan mundur. Manis? Manis. Asam? Sedikit. Jadi, manis atau asam? Kamu gila? Kamu pergi sendirian? Bukankah itu mencari mati? Dengar, kamu harus patuh pada guru, jangan pergi. Kamu gila? Kamu pergi sendirian? Bukannya cari mati? Aku bilang, pasti dengar kata guru, jangan pergi. Lihat, Anda ketakutan, guru. Aku hanya bercanda. Aku tidak pergi. Dasar anak muda, aku tahu kamu menipuku. Sudahlah, cepat makan. Ikan laifeng, ayo dimakan, nanti dingin. Dan kelinci bishan ini semua masakan khas dunia persilatan yang asli. Semua ini makanan favoritmu sehari-hari. Aku bilang sama kamu. Mulai sekarang, omongan sembarangan seperti itu jangan bikin aku takut. Kamu mau bikin guru mati ketakutan? Mulai sekarang, jangan lakukan lagi. Baik. Saya berjanji pada Anda. Nanti, saya tidak akan lagi mencari masalah di mana-mana. Mulai sekarang, akan bersama Anda. Menjaga klinik pijat Tuina kita. Urusan dunia persilatan sudah tidak ada hubungannya denganku. Aku merasa dunia persilatan ini seperti masakan khas dunia persilatan yang kamu buat. Di luar memang ramai, tapi di dalamnya, semua rasa harus dicicipi sendiri. Hari ini senang. Aku akan bersulang untuk guru. Anak muda, aku pakai teh aja. Minum. Aku berharap kita nanti setiap hari bersama. Baik. Ayo makan, makan.
Kamu datang sendirian. Sungguh tidak tahu diri. Untuk menghadapimu, aku seorang saja sudah cukup. Kirana, demi ayahmu, kamu cukup berlutut, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kamu salah. Dia tidak sendirian. Hari ini, aku juga datang untuk menegakkan keadilan di dunia persilatan. Kalau kalian cari mati, aku akan kabulkan. Serang. Orang keluarga Yin, siapa yang berani bergerak? Orang dari keluarga Yin, siapa yang berani bergerak? Bayu, kami datang. Bikin mereka muntah dan diare. Bunuh. Kamu cuma gaya doang. Kamu kalah sama pedang terbangku. Kamu seorang petinju, belum tentu bisa main pedang.
pedang yang bagus. Kamu pasti Wirya, kan? Lalat kurang ajar. Selamat datang. Bayu, aku sudah lama menunggumu. Wirya, jangan berpura-pura lagi. Kau membuat keributan besar. Tapi hasilnya, kau seperti tikus got, bersembunyi di kota bawah tanah yang gelap. Kau melakukan banyak kejahatan. Hari ini, aku akan membuatmu membayar. Bayar. Anak muda, matamu hanya melihat benar dan salah, tapi tidak melihat gambaran yang lebih besar. Kekuatan seorang master yang berlatih seumur hidup, lenyap begitu dia mati. Bukankah itu pemborosan besar? Apa maksudmu? Aku dan persekutuan pemburu bela diri menjalankan keadilan atas nama surga. Kami melestarikan energi paling berharga di dunia. Ayo Bayu, bergabunglah dengan kami. Kekuatan asalmu ditambah fisiku akan membuat kita menjadi penguasa sejati dari semua sumber daya bela diri. Kita akan menjadi dewa di era baru. Dewa, kamu telah membunuh banyak orang. Kamu juga pantas menjadi dewa? Aku bilang padamu, selama sampah sepertimu masih hidup, banyak orang akan terbunuh. Jadi hari ini, aku akan mengambil darah dan tulangmu. Kembali ke jalan yang benar. Mencari mati. Ambil pedangmu. Ilmu bela diri adalah pedang, adalah alat. Tanpa nilai Y sebagai pemberat, semakin tinggi ilmu bela diri, semakin besar bencana. Wirya adalah pedang tanpa sarung. Menantang moralitas seluruh dunia persilatan. Hari ini aku akan menggunakan sarung ini untuk menangkapmu.
Aduh, kenapa aku tidak bisa meraba titik vitalnya? Titik vital yang kamu kira, itu adalah kelemahan prajurit tingkat rendah. Pendekar sejati bisa membuat titik vitalnya di dalam tubuh berpindah-pindah di antara 12 meridian utama. Yang kamu pukul hanyalah cangkang kosong. Ingat baik-baik, inti dari pijat adalah mengatur meridian, bukan hanya fokus pada satu titik. 12 meridian utama adalah seperti sungai dalam tubuh. Titik akupuntur hanyalah dermaga ki dan darah mengalir di sepanjang sungai. Guru, bagaimana jika titik akupuntur tidak teraba dengan tepat? Haruskah kita mencari titik akupuntur dulu, atau mengikuti meridian dulu? Saat tangan menyentuh, di mana simpul otot, di mana sumbatan ki dan darah, itulah sirkulasi yang lancar. Jika meridian lancar, kelemahan titik akupuntur tentu tidak akan lepas. 12 meridian, ya. Titik vital bagaimanapun bergerak, tidak akan lepas dari 12 meridian utama tubuh. Aku tidak bisa menemukan satu titik, maka tutup semua jalurnya. Aku tidak mencari satu titik. Aku mengatur seluruh sistem. Bayu, Bangun. Bayu, 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 Matahari muncul nih. Wirya kalah. Tapi kita menemukan kekuatan asal.